Persepuluhan bukan jaminan berkat finansial. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita sering mendengar kesaksian seperti ini. Sejak saya memberi persepuluhan, Tuhan memberkati usaha saya, keuangan saya dipulihkan, kesehatan saya dijaga, keluarga saya diberkati. Kesaksian seperti ini tentu boleh kita syukuri. Tetapi pertanyaannya, apakah pengalaman seseorang dapat dijadikan dasar sebuah doktrin? Ataukah setiap ajaran harus diuji oleh seluruh kesaksian Alkitab? Memang Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Tetapi kita harus membaca ayat ini sesuai konteksnya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang kemurahan hati, kasih pengampunan, dan sikap hidup terhadap sesama. Bukan sedang menetapkan sebuah rumus bahwa setiap orang yang memberi uang pasti menjadi kaya. Karena itu kita harus berhati-hati. Tidak semua yang terdengar benar, benar pula menurut maksud firman Tuhan. Sekarang mari kita melihat perjalanan Alkitab. Orang pertama yang tercatat memberikan 1/10 adalah Abraham kepada Melkisedek setelah memenangkan peperangan. Kejadian 14 ayat 20. Peristiwa itu terjadi jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Namun menariknya, setelah Abraham kita membaca kehidupan Ishak. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Ishak memberikan persepuluhan. Yang justru dicatat adalah firman Tuhan ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini kita bisa membaca dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Perhatikan baik-baik, Alkitab tidak mengatakan bahwa Ishak menjadi kaya karena memberi persepuluhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak menjadi kaya karena Tuhan memberkatinya. Artinya sumber berkat adalah Allah sendiri, bukan sebuah rumus. Kemudian kita melihat Yakub. Yakub memang pernah bernazar, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 28 ayat 22. Tetapi menariknya, setelah nazar itu, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yakub benar-benar menyerahkan persepuluhan tersebut. Sebaliknya, Alkitab berulang kali mencatat bahwa Tuhan menyertai Yakub, melindunginya, dan membuatnya menjadi sangat berhasil, sampai akhirnya ia memiliki ternak yang sangat banyak. Kejadian 30 ayat 43. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan dan berkat Allah tidak sedang dibangun di atas rumus. Memberi persepuluhan lalu pasti kaya. Sekarang mari kita lanjutkan. Sekitar 430 tahun setelah janji kepada Abraham, hukum Taurat diberikan melalui Musa. Galatia 3 ayat 17. Disinilah persepuluhan menjadi bagian dari hukum bagi bangsa Israel. Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Tetapi apakah sejak saat itu bangsa Israel selalu hidup makmur? Tidak, mereka tetap mengalami peperangan, penjajahan, pembuangan, kelaparan, dan berbagai penderitaan akibat dosa dan ketidaktaatan mereka. Kalau persepuluhan adalah jaminan mutlak untuk hidup makmur, mengapa bangsa yang diwajibkan memberi persepuluhan pun tetap mengalami begitu banyak kesulitan? Sekarang mari kita melihat kenyataan di sekitar kita. Ada pegawai negeri yang setia memberi persepuluhan, ada petani, ada pedagang, ada pegawai swasta, ada pengusaha. Apakah karena mereka memberi persepuluhan, gaji mereka otomatis naik? Tidak. Apakah semua dipromosikan jabatannya? Tidak. Apakah semua usahanya pasti berhasil? Juga tidak. Bahkan kita mengenal orang-orang yang puluhan tahun setia memberi persepuluhan, tetapi akhirnya bangkrut, kehilangan pekerjaan, sakit-sakitan,
hidup dalam kekurangan, bahkan meninggal dunia dalam keadaan ekonomi yang sulit. Apakah mereka tidak setia? Bukan, mereka tetap memberi. Tidak boleh mengatakan bahwa persepuluhan adalah jaminan seseorang pasti diberkati secara finansial. Kalau ada yang meyakini persepuluhan sebagai bentuk ketaatan, silakan lakukan dengan hati yang tulus, tapi jangan menjadikannya transaksi dengan Tuhan. Sebab kasih karunia Allah tidak dapat dibeli. Sekarang saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang sudah pensiun? Bagaimana dengan janda yang tidak lagi memiliki penghasilan? Ataupun orang-orang yang bekerja swasta yang cuma menerima 1 kali pesangon dan tidak ada penghasilan lagi? Bagaimana dengan orang yang sakit sehingga tidak dapat bekerja? Bagaimana dengan orang cacat? Bagaimana dengan mereka yang kehilangan pekerjaan kalau mereka sudah tidak mempunyai penghasilan? Tentu mereka tidak lagi memberi persepuluhan dari gaji. Lalu apakah sejak saat itu Tuhan berhenti memelihara mereka? Tentu tidak. Saya tidak pernah menemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa kasih dan pemeliharaan Allah hanya berlaku selama seseorang mengembalikan persepuluhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, bagaimana Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32. Dan Rasul Paulus berkata, Ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Pemeliharaan Allah didasarkan pada kasih karunia-Nya, bukan pada ada atau tidaknya seseorang memiliki penghasilan. Yang juga perlu kita renungkan adalah budaya kesaksian hari ini. Ketika usaha maju, orang bersaksi. Ketika mendapat promosi, orang bersaksi. Ketika membeli rumah atau kendaraan, orang bersaksi. Bahwa semuanya karena memberi persepuluhan. Satu hal yang perlu kita sadari, yaitu ketika bangkrut, terlilit utang, kehilangan pekerjaan, atau sakit bertahun-tahun, banyak yang memilih diam. Kalau kita ingin jujur di hadapan Tuhan, kita harus berani menceritakan kedua sisinya. Sebab kebenaran tidak dibangun dari cerita yang dipilih-pilih, tetapi dari sebuah kesaksian firman Tuhan. Dan akhirnya berkat terbesar yang Allah berikan bukanlah uang, rumah, kendaraan, jabatan, atau kekayaan. Berkat terbesar adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus, pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Efesus 1 ayat 3. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang suka memberi, murah hati, dan mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan karena berharap menjadi kaya, melainkan karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa setiap pemberi akan menjadi kaya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya dan akan tetap memelihara mereka menurut kehendaknya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk membedakan antara tradisi, pengalaman, dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita berdiri di atas kitab suci, bukan di atas slogan atau kesaksian manusia. Haleluya. Amin.